Jadi ini merupakan sebuah koordinasi dan hal penting bahwa edukasi kepada masyarakat begitu bahayanya klan Ba'alawi di Nusantara. Jadi seperti itu. Ba'alawi di Nusantara dibawa oleh Belanda, bekerja untuk Belanda, dan secara nasab, secara tes DNA tidak terkonfirmasi secara empiris, secara nilai itu nihil atau tidak terkonfirmasi. Jadi seperti itu, dan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmaduddin bahwa nasab mereka tidak terputus selama 550 tahun, dan bahkan secara sejarah, dan disampaikan oleh Kiai Nur Isya itu lebih dari 600 tahun. Jadi seperti itu. Jadi begitu bahayanya klan Ba'alawi ini merupakan hal warning atau sangat berbahaya bagi keberlangsungan di Nusantara. Karena apa yang dilakukan seperti Bahar, Rizik, LBY dengan sengaja mendoktrinasi para umat di Nusantara, dan begitu bahaya mereka mendoktrin. Dengan ada yang mengatakan bahwa doktrinasi mereka seperti Fakih Muqaddam 70 kali dalam sehari semalam itu Mi'raj, itu kan jelas sangat berbahaya. Dan lebih berbahaya lagi, ideologi mereka itu terkonfirmasi juga seperti apa yang dilakukan PKI, Aidit Musuh, dan Sopyan Barakba yang ada di Kalimantan. Itu jelas mereka adalah para kabib. Mereka menyuarakan komunisme di Nusantara, di NKRI. Ini sangat berbahaya. Dan kami berterima kasih kepada sahabat yang ada di Madiun, Jawa Timur ya, yang dikomandoi langsung oleh Kiai Haji Syekhur Rijal, dan beberapa seperti gus-gus yang ada di Tuban. Jadi seperti itu. Hal ini merupakan hal yang sangat positif dan begitu penting, karena dalam satu abad klan Ba'alawi merusak di Nusantara, merusak Pancasila, itu sudah jelas. Jadi seperti itu. Kami mohon maaf. Ini biar suara jelas ya. Oke. Jadi edukasi ini kepada masyarakat harus betul-betul sampai, dan kami mohon kepada
TNI Polri agar lebih tegas. Apa yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu sangat membahayakan. Doktrinasinya Rizik dengan asah golokmu, terus LBY dengan memalsukan makam KRT Sumodiningrat itu jelas merusak ideologi Pancasila dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 45, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan ini berkali-kali kita sampaikan bahwa seperti apa yang dilakukan oleh Rizik dengan mengatakan ulama-ulama Nusantara itu bodoh, buta. Ini kan sebuah arogansi yang luar biasa yang harus kita tangkal, harus betul-betul kita luruskan. Jadi seperti itu. Dan kami berharap Presiden bisa lebih tegas, Polri harus lebih tegas. Ketika ada seorang Kapolda itu dari kalangan Kabib, ini kan bahaya sekali. Dan kita lihat kayaknya ada semacam rencana apa itu. Jadi Kapolri mohon untuk kaji ulang ketika ada salah satu Kapolda dari karangan Mbah Alwi, karena kita hampir 4 tahun, 3 tahun kita terus berjuang, kita terus edukasi, kita terus melawan hegemoni arogansi klan Mbah Alwi. Dan kami bersama dengan PWI Jawa Timur ini luar biasa, ini menjadi contohan bahwa edukasi kepada masyarakat itu sangat penting. Dengan jutaan masyarakat Nusantara yang hampir rata-rata itu dari kalangan Nahdien dan Muhammadiyah, ini kan berbahaya ketika ada penyusup, ada yang ingin memperbudak dengan perbudakan spiritual seperti apa yang dilakukan oleh Bahar. Kita lihat, kita pribumi hanya ingin menjadi budak, itu kan nggak elok. Harusnya mereka yang menjadi budak, mereka suku pendatang, sementara kita pribumi adalah suku asli. Dan perlu kita ketahui bahwa yang ada di Palestina, warga Palestina, pribumi Palestina mempertahankan tanah airnya dengan ratusan yang terbaru ya, dari PBB. Itu sudah tepat, karena masyarakat pribumi Palestina mempertahankan tanah airnya. Dan itu sangat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang terbaru di PBB itu akan sebuah edukasi kepada dunia bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Seperti itu. Dan ini informasi dari Kiai Nur Ihya. Ini betul menjadi edukasi bagi kita, dari Kiai Haji Gus Abbas Bilyahsi, Kiai Haji Ahmaduddin, Mbah Mufid, itu begitu luar biasanya melawan hegemoni dari klan Mbah Alwi. Ini menjadi penting. Sebuah perjuangan itu menjadi penting. Mereka semua, beliau semua memberikan semangat kepada kita yang muda-muda, harus lebih semangat. Dan apa yang dilakukan oleh PWI Jawa Timur terus luar biasa. Saya kira cukup sekian. Semoga pemerintah membuka celah edukasi ini, bahwa penting perbudakan spiritual jangan terjadi di Nusantara. Jadi seperti itu. Saya kira cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dan bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.